Shalom, selamat sore saudara. Tes 1, 2, 3. Baik saudara, sore hari ini kita berjumpa kembali. Anda semua sehat-sehat saja? Loh, sedikit sekali. Puji Tuhan. Semua sehat? Ben, tolong kecilin yang WL, tulisannya di situ ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang tema yang lain, yaitu sebenarnya di bulan September ini yang song leader ada WL, cek, sudah ada WL, tulisan WL udah ya, oke. Bulan September ini kita punya tema itu adalah gaya hidup. Ini masih salah, kurang kecil. Cek 1, 2, cek, oke, sudah cukup. Suara saya cukup jelas kan saudara? Jelas. Oke. Baik, gaya hidup surgawi. Minggu lalu kita bicara tentang gaya hidup surgawi, yaitu salah satunya adalah, yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang di atas. Yang kita sudah sempat bahas ya saudara ya, bahwa setiap daripada kita sebagai orang percaya, kita tuh dituntut untuk hidup dan dipanggil untuk memiliki gaya hidup surgawi. Yaitu salah satu yang kita bahas kemarin adalah tentang bagaimana kita disuruh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita mencari perkara-perkara di atas. Walaupun kita hidup dalam dunia ini, saudara, tetapi Tuhan mau kita tuh memikirkan hal-hal yang bersifat kekal dan rohani, saudara ya. Dan saya kalau tidak salah sempat bicara minggu lalu bahwa kita ini adalah manusia roh sebenarnya, saudara ya. Karena pada saat Adam diciptakan, memang betul tubuhnya datang dari debu dan tanah, tetapi Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu roh yang seperti Tuhan ke dalam Adam. Ya, sehingga kita bisa disebut sebagai manusia rohani yang tinggal di dalam dunia dan memiliki jiwa dan tubuh. Ya, saudara ya. Tapi aslinya kita itu adalah makhluk manusia rohani. Orang yang datang daripada kerajaan surga, orang yang menjadi milik Allah. Tentu saja kalau kita disuruh memikirkan hal-hal yang datang dari surga atau hal-hal yang rohani, maka kita dituntut untuk menjadi representasi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya. Dan pada saat kita hidup dalam dunia ini, harusnya cara berpikir kita itu tidak seperti cara berpikir dunia, saudara. Cara berpikir kita adalah mengadopsi cara berpikir Allah. Saudara dan saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Itu nomor satu yang Anda harus tahu ya. Keserupaan dengan Tuhan itu sudah melekat di dalam kita. Harusnya kita hidup dengan gayanya Tuhan, saudara. Saya berkali-kali juga menyampaikan bahwa dunia, apa yang terjadi dalam dunia itu pencerminan apa yang terjadi di dalam gereja ini. Orang di luar sana, orang dunia, orang yang belum mengenal Kristus, mereka mungkin saja mereka itu bisa menjadi baik, tapi baiknya mereka itu motivasi bukan karena mereka diciptakan serupa dengan Tuhan, itu bukan hal utama yang mereka mengerti. Mereka mau baik karena ada maunya, saudara. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, kita dituntut untuk punya cara berpikir Tuhan, saudara. Ya, dikatakan, mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita, untuk mereka supaya berkuasa, mengelola, itu bahasa lainnya, mengelola bumi ini. Mereka kenapa belum pergi? Oh, ambil tasnya. Bantu Ben. Kita punya tugas tanggung jawab itu mengelola bumi ini, saudara. Tentu saja untuk mengelola bumi ini kita perlu pikiran-pikiran Tuhan, saudara ya. Itulah sebabnya salah satu yang diminta, hal pertama yang diminta kalau kita disebut harus memiliki gaya hidup surgawi adalah terbiasa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, terbiasa melihat dengan cara melihat Tuhan, terbiasa dengan berlaku ya seperti Tuhan. Artinya kita perlu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah yang sebenarnya Tuhan tuntut, ya saudara ya.
Adam dan Hawa itu sudah hidup dalam keadaan seperti itu sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu adalah tempat persekutuan antara manusia dengan Allah, saudara. Ya. Saya suka sebut dengan istilah God spot, ya. Tempat di mana Allah berada itu Taman Eden. Nah, bayangkan saja kalau Adam dan Hawa keluar dari situ, artinya mereka terputus sama sekali dengan Tuhan. Pada saat mereka terputus dengan Tuhan, apakah mereka masih punya kuasa seperti yang diciptakan sebelumnya? Hilang, saudara. Otoritas mereka hilang. Mereka tidak lagi artinya mereka tidak lagi menguasai, tapi mereka sebaliknya dikuasai oleh dosa. Tapi Allah itu baik. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan akhirnya Yesus itu dikirim. Yesus datang, mati, dan Alkitab katakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dengan kata lain, Anda dikembalikan kepada posisi awal sebagai orang-orang yang tadi itu, seperti Adam dan Hawa, dikembalikan ke situ bagi mereka yang percaya. Jadi bagi kita yang sudah percaya Kristus hari ini, saudara, untuk memiliki gaya hidup surgawi itu harus, itu wajib. Bahkan kita terpanggil untuk hidup seperti itu. Ya. Walaupun kita masih ada dalam dunia, itu tantangannya, saudara. Ya. Tantangannya di situ. Kalau kita hari ini ada dalam surga terus hidup seperti dalam surga, ya udah normal. Tapi masalahnya kita ada di tengah-tengah dunia yang prinsipnya selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita mau melakukan hidup, bahkan kalau kita mau hidup seperti gaya surgawi, kita dimusuhi orang, saudara. Kita dibenci, tidak disukai. Tapi itulah harga yang harus kita bayar sebagai orang-orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus. Oke, sekarang yang kedua yang kita akan bahas hari ini, gaya hidup surgawi. Next, langsung ke slide berikutnya. Saya sedikit kasih pendahuluan di situ supaya Anda bisa memikirkan kerangkanya. Di situ dikatakan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan gaya hidup surgawi. Katakan sama-sama, gaya hidup surgawi. Gaya hidup surgawi. Susah lah ya, gaya hidup surgawi ini tidak berbicara tentang berkat, tolong ya. Tapi kalau Anda hidup dengan gaya hidup surgawi, Anda terberkati, pasti terberkati, saudara. Kita hidup dengan gaya surgawi itu bukan untuk dapat berkat. Berkat itu adalah suatu hal yang memang akan mengikuti orang percaya pada saat mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang saya maksudkan di sini bukan berkat materi ya. Berkat materi juga ada, tetapi yang terberkati adalah kita terberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Itu hal-hal yang dicari oleh dunia ini, saudara. Ketenangan, kenyamanan, betul kan? Dunia kan mengejar itu. Hari ini kalau kita tidak punya Tuhan, Anda bisa stres. Karena apa? Karena dunia ini tambah amburadul, saudara. Satu kasus belum selesai, ada kasus yang lain. Dan itulah memang yang iblis lakukan supaya semua orang bisa ikut dia bersama-sama masuk neraka. Tetapi ada orang-orang yang masih mempercayai Tuhan, antara lain saudara di sini. Nah, mari saudara, melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini saya mau menghimbau kita semua, termasuk saya, untuk ayo kita boleh tinggal di dalam dunia, tapi cara berpikir kita haruslah melihat perkara-perkara yang di atas. Kemarin kan kita sudah bicara apa sih perkara-perkara surgawi itu apa sih, hal-hal yang di atas itu apa sih? Pertama, hal-hal yang di atas itu ada siapa di atas? Ada Allah, ada Kristus yang bertahta di sana. Jadi maksudnya kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang di atas, artinya kita mengarahkan pandangan kita untuk melihat apa yang Allah dan Kristus, apa yang Tuhan mau yang kita kerjakan. Nah, jadi kita, kalau hari ini kita bekerja dalam dunia sekuler, fine. Tetapi prinsip kita bekerja itu harus sama dengan prinsip kebenaran, saudara. Dan kita sudah sering membahas ini. Salah satunya adalah dalam Kolose 3 ayat 2, apa yang kamu lakukan seperti itu Kristus. Itu hal-hal yang menjadi prinsip Tuhan bagi kita kerjakan. Nah, kalau kita terbiasa mengarahkan hal-hal yang mengarahkan pandangan kita kepada Allah, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berdampak. Ya, saudara ya. Dan saya juga sudah sering menyampaikan bahwa orang-orang yang hidup dengan
pandangan atau hidup dengan prinsip firman Tuhan yang mereka kerjakan, mereka berdampak, saudara. Mereka bahkan berdampak kepada kebudayaan. Salah satu contoh misalnya orang-orang Swiss. Hari ini Swiss itu bukan saja terkenal dengan coklat, tapi terkenal dengan jam tangan yang tidak ada duanya, saudara. Memang mahal, tapi jam tangan mereka itu jam tangan yang terbaik, saudara. Hemat harganya. Yang mengerjakan siapa? Orang-orang yang bekerja dengan prinsip apa saja yang kukerjakan seperti untuk Tuhan. Asal mereka bekerja dengan kesungguhan, maka hasilnya itu memang nggak instan, tapi berdampak. Itu adalah orang-orang yang mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada Tuhan, memikirkan hal-hal yang di atas. Mari kita lihat lagi, terus di situ dikatakan, ya ini gaya hidup surgawi yang mengutamakan hal-hal yang kekal dan rohani. Hal-hal yang kekal dan rohani. Garis bawah itu, apa sih hal-hal yang kekal? Apa sih hal-hal yang rohani? Hal-hal yang kekal itu bicara tentang kehidupan yang kekal. Hal-hal yang kekal itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Hal-hal yang kekal itu bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kemuliaan, damai sejahtera, kasih, itu kan hal-hal yang kekal, saudara. Tuhan mau kita fokus ke situ. Tuhan mau kita punya gaya hidup itu, hal-hal yang kekal tadi. Tentu saja kalau diaplikasikan ya penuh dengan kasih. Karena kasih itu kekal, saudara. Alkitab katakan bahasa roh akan berhenti, nubuatan akan stop, tapi kasih tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berlanjut dari hari ini sampai nanti kita dalam kerajaan surga. Itu hal-hal yang kekal. Kalau kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang kekal, saya percaya, saudara, keberadaan kita akan berdampak. Keberadaan kita bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi keberadaan kita itu membawa dampak kepada orang lain. Orang bisa melihat prinsip hidup yang berbeda dalam kita. Dan ini yang saya suka sebut dengan action speak louder than words. Artinya tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itu terjadi kapan? Pada saat kita memfokuskan diri pada hal-hal rohani, hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, tapi hal-hal itu yang akan terus ada sampai selama-lamanya, saudara. Tidak salah kalau hari ini Anda berfokus juga ingin punya duit, fine, nggak apa-apa, saudara. Anda ingin punya kekayaan, nggak apa-apa, tapi jangan itu menggantikan yang utama. Yang utama itu tidak boleh digantikan. Tetap punya kerinduan naik gunung, boleh-boleh saja. Di gunung juga kita bisa melihat keindahan Tuhan dan terus bersyukur dan minta Tuhan supaya kalau bisa gunungnya pindah. Baiklah. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 26 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa dia hidup dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus itu selalu memikirkan hal-hal yang menjadi pemikiran Bapa di surga. Yesus nggak mikirin dirinya loh, ya saudara ya. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia memikirkan bagaimana keberadaannya boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat, bahkan tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada agenda pribadi Kristus yang dikerjakan. Dia berfokus kepada hal-hal yang kekal. Dia berfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Itulah sebabnya begitu Yesus datang ke dalam dunia ini dan memulai pelayanannya, dia bertabrakan dengan ahli-ahli Taurat yang sangat mengedepankan hukum Taurat. Yesus memberi hukum apa? Hukum kasih dan Kristus. Hukum yang bersifatnya kekal. Ahli-ahli Taurat, hukum yang harus dilaksanakan. Bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Tapi tujuan Yesus datang adalah untuk supaya keberadaan kita ini boleh memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan saudara, kalau di situ dikatakan bahwa kita terpanggil untuk memiliki gaya hidup surgawi yang mengutamakan hal-hal rohani dan hal-hal yang kekal. Ya karena kita orang Kristen. Kristen kan pengikut Kristus. Yang saudara ikuti apa? Ya semua yang Yesus miliki, saudara. Cara pandang Yesus. Ya. Cara apa?
Apa saja yang ada dalam Kristus harusnya kita miliki, saudara. Tapi yang saudara perlu tahu bahwa Yesus itu tidak punya agenda pribadi. Bahkan dia dalam firman-Nya mengatakan bahwa rezeki, dia sebut gini, rezeki dalam hidupku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, Anda perlu melihat perintah Tuhan itu sebagai suatu rezeki. Itu dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama disebut sebagai rezeki. Pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu rezeki. Nggak tahu rezeki kan? Rezeki itu berkat. Rezeki itu upah. Rezeki itu sesuatu yang baik. Selama kalau kita memandang bahwa melakukan kebenaran itu sesuatu yang berat, Anda kurang mengerti tentang prinsip rezeki ini. Pada saat kita melakukan suatu kebenaran walaupun berat, tapi mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, kita mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Saudara, saya akan selalu ingatkan bahwa kita tidak boleh melihat apapun hanya dari sisi saudara. Karena kita diciptakan itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita diberi kuasa, diberi sifat-sifat Allah supaya kita ini juga berdampak bagi orang lain. Orang lain harus bisa menikmati kebaikanmu. Orang lain harus bisa menikmati apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupmu kepada mereka juga. Karena kita harus memprioritaskan mereka juga. Selain Anda juga beresin kebutuhan kita sendiri. Tapi saudara jangan pernah lupa bahwa Tuhan mau kita juga memperhatikan orang lain. Ya, di sini. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan gaya hidup surgawi. Ya. Dengan gaya hidup surgawi. Gaya hidup surgawi itu bukan foya-foya, bukan menghabiskan waktu yang nggak penting, bukan terpuruk dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Nggak ada begitu, saudara. Next. Oke, saya langsung keluar semua ya. Harus satu-satu ya. Belum kali bikin satu-satu ya. Oke, ada 3 gaya hidup surgawi. Karena sudah langsung ada di situ ya. Sudah kita lihat saja, saudara. Yang pertama adalah, baca dulu ayatnya. Waduh, lupa ini. Coba Hena buka Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita buka Alkitab kita. Ya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Coba buka dulu ya. Ya. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 24. Kita baca bergantian ya saudara ya. Saya baca 19, saudara berikut sampai 24. Saya baca duluan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Berikut. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengengat dan tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua-duaan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, saudara ya. Jadi 3 hal saudara yang kita bisa pelajari mengenai gaya hidup surgawi berdasarkan Matius 6 ayat 19 sampai 24 tadi saudara ya. Dari apa yang kita baca ini, saya simpulkan ada 3 hal. Silakan balik lagi ke ke dalam slide ya. Yang pertama saudara ya,
mengutamakan harta surgawi. Hal pertama yaitu kita perlu memiliki gaya hidup yang mengutamakan harta surgawi. Di situ kalau saudara tadi membaca ayat 19 sampai ayat 19 dan 20, itu dikatakan bahwa jangan kamu mengumpulkan harta di bumi karena ngengap dan karat serta pencuri dapat mencurinya. Punya pengertian bahwa bukan berarti Anda tidak perlu harta duniawi. Boleh ada itu harta duniawi, tapi kalau Anda fokus kepada harta duniawi, Alkitab katakan bahwa ngengap dan karat serta pencuri bisa mencurinya. Bukan saja pencuri, kebakaran bisa. Terbakar habislah kita, saudara. Saudara, harta bumi itu jangan jadi fokus kita. Anda boleh bekerja keras hari ini, boleh. Tetapi jangan mengikuti semangat dunia ini. Jadi bekerja mati-matian supaya dapat uang sebanyak-banyaknya. Terus apa? Ya, yang bisa jawab kan saudara, saya kerja sebanyak-banyaknya karena saya mau begini, saya mau begini, saya mau begitu. Nggak apa-apa saudara, tapi kalau Anda lebih mengutamakan bahwa harus untuk memuaskan ini saya, ini, Anda tidak akan, nanti apa yang kita lakukan itu percuma saudara. Alkitab katakan, kita akan sulit mengutamakan Tuhan, kita akan sulit memikirkan perkara-perkara yang bersifat rohani kalau Anda fokus dengan hal-hal duniawi. Kalau Anda fokus dengan hal-hal duniawi, sulit kita akan memikirkan perkara-perkara surgawi. Salah satu contoh perkara-perkara surgawi adalah yang tadi saya katakan bahwa salah satu contoh adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat kekal, saudara. Coba kalau Anda punya kebiasaan misalkan nonton atau main HP sampai jam 1, jam 2 malam. Keburu gak bangun jam 5 pagi? Gak keburu. Pasti Anda mata berat, panas. Akhirnya Anda kehilangan waktu di mana waktu yang esensi, yang paling penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita ini dikasih Tuhan hikmat, bijaksana, dan akal budi untuk bisa mengatur waktu di dalam hidup kita, saudara. Ada waktu Anda bekerja, ada waktu Anda beristirahat, ada waktu Anda bisa fun, ada punya game atau apa, atau belajar atau apa. Tapi ada waktu juga kita harus ada waktu hubungan dengan Tuhan. Harus ada, saudara. Karena itu adalah, sekali lagi, kalau kita tidak punya waktu itu, maka hidup saudara itu akan habis untuk mengutamakan hal-hal duniawi. Ya. Dan itu bukan gaya hidup surgawi. Anda tidak dipanggil Tuhan untuk memikirkan hal-hal duniawi terus-menerus. Ya, sehingga 24 jam sehari nggak ada waktu dengan Tuhan. Nggak ada waktu Anda memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Nah, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara, Anda bisa tahu kehendak Tuhan nggak kira-kira? Nggak bisa, saudara, karena Anda punya waktu habis untuk memikirkan ya hal-hal ya kerjaan atau memikirkan apa, terserah, saudara. Saya tidak mempermasalahkan, artinya Alkitab itu tidak mempermasalahkan kalau Anda juga bertanggung jawab untuk memikirkan hal yang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu terpanggil untuk memfokuskan diri kepada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang bersifat kekal. Anda dipanggil untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saya pernah mempertanyakan ini kepada seseorang yang bukan seagama dengan kita. Saya tanya kepada dia, kamu tahu nggak apa artinya menuhankan Kristus? Kalau kita sebagai orang Kristus, saya akan tanya, Anda tahu nggak artinya mentuhankan Kristus dalam hidup? Tahu nggak kita artinya menuhankan sesuatu bagi hidup kita? Sederhananya begini, saudara, kalau Anda menuhankan Kristus di dalam hidupmu, artinya semua kehendakmu itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Itu harus selaras dengan kehendak Kristus. Nah, kalau tidak punya waktu berhubungan dengan Tuhan, tidak punya waktu baca Alkitab, tidak punya waktu berdoa, mana mungkin kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik? Jangan hidup dengan gaya dunia ini, saudara. Kita harus memprioritaskan untuk juga memikirkan hal-hal surgawi.
Kalau kita tidak pernah berdoa, saya yakin Anda punya feeling kepada orang yang membutuhkan itu tumpul. Engkau tidak akan jadi orang yang peka, saudara. Pasti, gimana kita bisa peka dengan orang lain? Dengan Tuhan saja kita tidak peka. Kita lebih nyaman melakukan hal-hal lain, sehingga waktu dengan Tuhan itu hilang. Saudara, ingat, lengat dan karat pencuri bisa menghilangkan semua yang kita anggap penting yang bersifat duniawi. Bisa, saudara. Apa saja yang saudara terima hari ini yang bersifat duniawi itu datang dari Tuhan. Tuhan beri itu kepada kita supaya kita juga bisa mengelolanya dengan baik. Ya, saudara ya. Tapi kalau kita terlalu fokus hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya duniawi, itu tidak kekal, saudara. Kecantikan nggak kekal, saudara. Hari ini masih terlihat cantik, Iren, Yesua, siapa namanya Rika, yang masih muda-muda masih terlihat cantik. Ada Sisil juga. Tapi coba 30 tahun lagi, nggak akan bisa. Semua itu pada akhirnya akan hilang, saudara. Semua yang sifatnya duniawi akan hilang. Bahkan tubuh kita ini, saudara, pada saat kita mati, tubuh ini kembali kepada debu. Tapi roh kita dia akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin roh ini bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan jika kita selama masih ada kesempatan ini tidak mengutamakan Tuhan? Itu bahasa lainnya, saudara. Kita tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Kita tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat kekal. Kita nggak fokus ke sana. Memang hal-hal yang bersifat rohani dan kekal itu nggak kelihatan mata, saudara. Betul tidak? Tidak kelihatan mata. Tapi itulah Tuhan mau kita berfokus di situ. Ya. Rasul Paulus satu kali mengatakan, saya lupa di mana gitu, berkata bahwa kita harus terbiasa dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Sementara hal yang nampak di depan mata ini tidak kekal, saudara. Apa saja yang nampak oleh mata kita itu tidak kekal. Tapi yang tidak tampak oleh mata kita, itulah yang akan eternity atau kekal selama-lamanya. Baik tahu, damai sejahtera kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tuhan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Damai sukacita kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau kita berfokus ke situ, berfokus kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, Anda sudah melakukan hal yang tepat. Ya. Yaitu Anda mengutamakan Tuhan. Pada saat kita mengutamakan Tuhan, maka berkat-berkat yang kita perlukan itu Tuhan sediakan. Kalau kita bilang dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya kok. Tapi Tuhan seringkali menunggu kita datang, punya hubungan baik dengan dia. Ya, saudara ya. Itu yang pertama ya. Gaya hidup yang mengutamakan harta surgawi. Harta surgawi itu apa sih? Berbuat baik. Betul tidak? Berbuat baik, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Ya. Harta surgawi itu yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan dan itu berdampak. Saya suka sampaikan kepada saudara, beri senyumanlah kepada seseorang yang Anda mungkin kenal, ketemu di jalan. Kasih senyum. Senyum itu sesuatu yang sifatnya kekal, saudara. Sesuatu yang akan berdampak dalam kehidupan orang. Begitu kita senyum dengan seseorang yang mungkin pertama kali kita lihat, ada hal yang berbekas dalam hatinya, orang itu ramah. Terkesannya begitu kan? Pada saat kita senyum dengan orang lain, ada kesan yang tertinggal dalam hati orang tersebut. Dia orangnya ramah. Bukankah itu sesuatu yang akan membawa kita atau membawa orang tersebut untuk lebih lagi mencari Tuhan? Akan bertanya-tanya kenapa dia seperti itu. Saudara, ini kelihatan sepele, tapi inilah yang akan berdampak. Saudara, kita jangan terlalu keblinger cari hal-hal yang besar supaya orang melihat Tuhan. Enggak. Orang melihat Tuhan dalam kita itu melalui perkara-perkara yang kecil, saudara. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, perbuatan perhatian kita misalkan, atau apa saja yang kecil-kecil yang mungkin kita pikir masa sih ini berdampak saudara, berdampak sekali. Saya tuh suka kirim ayat, saudara. Ada seseorang yang cukup lama saya kirim dari kita sekitar tahun 2011-12 gitu.
kemarin kalau nggak salah saya punya broadcast list, daftar broadcast itu tanpa sengaja saya kehapus dan nama dia sama ada Iren mungkin nggak masuk kan. Jadi ceritanya sehari nggak kirim ayat, dia nggak terima ayat kan. Dia telepon, dia WA, Pastor ayat hari ini kemana ya? Saudara lihat, ayat hari ini kemana ya? Masa saya udah kirim kok, tapi saya nggak terima. Lalu saya cek, oh ya beliau namanya nggak ada. Kemudian Iren juga kasih, kok saya nggak dapat? Oh Iren juga. Saudara lihat, orang itu sudah tidak pernah ketemu saya kurang lebih 10 tahunan. Tapi setiap hari karena ayat. Walaupun tidak mengharapkan apa-apa, tetapi itu berbekas dalam hidupnya. Dalam sesuatu yang kita lakukan yang kelihatannya kecil, itu berdampak. Karena dia bilang, saya selalu nunggu ayat dari Pastor Doni untuk saya baca di pagi hari. Dia bilang itu, saya selalu menunggu ayat. Jadi pas kemarin nggak dapat, dia telepon, dia WA, Pastor mana ayatnya? Saudara, mari lakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kekal dalam hidup kita. Hal-hal sepele yang kecil. Bolehlah kita melakukan hal-hal yang lebih bisa asal kita mampu. Tapi mungkin yang kecil-kecil, saudara, senyuman atau sapa orang lain, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, jabat tangan, gimana? Tunjukkan kasih Kristus, ya saudara ya. Kan kita bilang diri kita pengikut Kristus. Mari kita berpikir seperti Kristus berpikir. Kita memandang seperti cara Kristus memandang, saudara. Supaya apa yang kita lakukan ini berdampak kepada orang lain. Ya, ini bagian dari yang pertama, mengutamakan harta surgawi. Gak salah saudara punya rumah, gak salah saudara punya uang, gak salah saudara. Tapi kalau uang atau kekayaanmu itu hanya dipakai untuk memuaskan hidup kita, ada yang salah di situ. Nanti kalau saudara lihat tadi di ayat yang terakhir kan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah kan. Bahkan kalau di ayat 23 tadi, ayat 22 ya. 21 yang mengatakan bahwa tadi ayat 21 apa tadi Hana? Ya, ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, ini kelihatan sepele, tapi saya mau kasih tahu saudara, dalam kalimat yang pendek ini, di situ ada satu prinsip yang sangat prinsip dasar yang mungkin Anda nggak sadar. Kata-kata ini cuma sederhana. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sementara ayat Allahnya bilang, jangan kita mengumpulkan harta duniawi ini karena nanti ngengat dan karat serta pencuri dapat mencurinya. Tapi kalau saudara melihat ayat 21, sebenarnya bukan masalah ngengat dan karat atau pencuri yang mencurinya. Masalahnya adalah begini, saudara. Pada saat hatimu, di situ dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, di ayat ke-24 itu lebih jelas. Jangan kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ayat 21 sudah mengatakan begini. Kalau kamu mencintai hartamu, berarti kamu mengeduakan Tuhan. Kalau kita fokus kepada harta dan sibuk kepada harta, artinya Anda tidak mengutamakan Tuhan lagi. Sama seperti anak muda yang datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik, bagaimana caranya aku supaya mempunyai kehidupan yang kekal? Itu kata anak muda tersebut. Dan Yesus tanya begini, apakah kamu sudah melakukan A, B, C, D, yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu ada dua bagian. Yang pertama mengatur hubungan dengan Allah, yang kedua mengatur hubungan manusia dan manusia. Yesus tidak bertanya tentang hukum yang bagian pertama yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Tapi dia tanya langsung kepada hukum yang bagian kedua yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ditanya gini, apakah kamu tidak mencuri? Tidak. Apakah kamu menghormati orang tua? Oh, aku sudah melakukannya. Apakah kamu tidak menginginkan harta orang lain? Dia bilang, oh, aku sudah melakukan semuanya sejak aku masih muda. Hebat kan? Yesus bilang, oh good. Kalau begitu pergi, jual semua hartamu itu dan ikut aku. Alkitab catat anak muda itu sedih. Ya. Yang Yesus sebutkan dalam pergi dan jual hartamu berada itu sebenarnya kata lain daripada kalau kamu mengasihi aku seperti hukum Taurat bagian 1, 2, 3, 1 sampai 2 sampai 3 kan.
Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Allah pencemburu. Yesus sedang bertanya langsung mengenai bahwa apakah kamu sungguh mengasihi aku? Ya. Ternyata anak muda ini dia sedih dan pergi. Kenapa? Hartanya banyak. Itu ayat itu menjadi kenyataan. Balik ke ayat 21. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan jelas sekali ayat 24 mengatakan bahwa jangan kamu mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah. Nggak bisa. Dan anak muda itu sedang menunjukkan bahwa aku memang mengasihi sama manusia, tetapi untuk mengasihi Tuhan dengan menguras harta untuk aku buang semua terus ikut engkau, kayaknya nggak bisa karena hatinya dari situ. Berarti dengan kata lain, dia tidak mengasihi Allah. Dengan kata lain, dia tidak mengutamakan hal-hal yang sifatnya kekal atau hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, jangan sampai Anda terjebak di sini. Mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda sudah terjebak dengan yang namanya mammon. Artinya engkau tidak mengasihi Tuhan. Ya. Hati-hati, jangan-jangan Anda terhilang. Kalau kita mengutamakan fokus kita adalah harta dan bukan kehendak Tuhan atau hal yang bersifat kekal dan rohani tadi, Anda akan terhilang nanti, saudara. Ya. Bayangkan aja kalau kita naik perahu, ada 2 perahu, kaki saudara di perahu yang satu, kakinya di perahu yang lain. Apa yang terjadi? Jatuhlah kau. Nggak mungkin kita menaruh 2 kaki pada 2, kita berpijak pada 2 perahu yang berbeda, nggak bisa, saudara. Anda harus berpijak di salah satunya. Ya, tentu saja Anda harus berpijak bersama dengan Tuhan. Kalau Anda berpijak sungguh-sungguh pada kebenaran firman Tuhan, yang berkat-berkat secara jasmani itu nggak sulit. Tuhan akan berkati. Oke, kita balik lagi ke slide. Tolong. Ya, yang kedua adalah gaya hidup memiliki mata yang baik. Apalagi gaya hidup memiliki mata yang baik. Dari pembacaan kita tadi, ada 3 hal yang saudara perhatikan sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan. Atau Tuhan mau Anda memiliki gaya hidup. 3 hal dari Matius tadi. Yang pertama, kita tidak berfokus dengan hal-hal yang sifatnya fana. Mau fana mana, Bu? Kalau mau fana kemana? Jangan berfokus kepada hal-hal yang fana. Artinya Anda tidak boleh memusatkan semua perhatian kita kepada hal-hal yang fana. Anda harus bisa membagi waktu. Mana waktu dengan Tuhan, mana waktu ngurusin bisnis, pekerjaan, mana waktunya ngurus keluarga, mana waktunya Anda punya waktu dengan Tuhan. Itu harus clear, susah. Harus clear. Yesus itu memberi contoh dengan doa paling sedikit sejam saja, susah. Bolehlah sejam itu antara doa dan baca Alkitab serta perenungannya jadi satu, nggak apa-apa, susah. Paling tidak, paling minim 1 jam saja. Anda sudah kerja 8 jam. Ya. Dan itu apalagi? Waktu makan mungkin sejam ya, sejam 2 jam. Sudah 10 jam. Masih tersisa 14 jam kan? Sudah gitu waktu apa? Waktu istirahat atau waktu dengan keluarga mungkin 3-4 jam. Ya, masa 1 jam saja nggak bisa kasih kepada Tuhan? Waktu istirahat kan paling sedikit 7-8 jam kan? Jangan sampai kita memborong semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan hanya Anda pakai untuk urusan pribadi. Karena mungkin secara manusia Anda hebat, engkau berprestasi, tapi di mata Tuhan kita itu 0. Dan kalau kita 0, maka tidak ada hal-hal baik yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Selain orang bilang, oh dia workaholic, oh dia kerja keras, dia begini, dia begitu, dia begitu. Harusnya orang melihat dalam diri kita itu, orang itu berintegritas, orang itu penuh dengan kasih, orang itu penuh dengan damai sejahtera, deket dia enak loh, ada rasa sesuatu. Itu hal-hal kekal yang ada dalam kita kalau kita mau fokus, saudara. Dan itu semua sudah ada dalam diri saudara dan saya, bukan?
Kan kita disebut sebagai kerajaan-kerajaan Allah yang ada di tengah dunia. Kerajaan-kerajaan Allah yang bergerak, itu kan kita. Dan kalau kita masih ingat, saya suka membahas bahwa apa yang ada dalam kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan apa lagi? Kebenaran. Itu kan hal-hal yang ada dalam diri saudara. Permasalahannya orang bisa menemukan kebenaran nggak dalam kita. Nah ini hubungannya dengan apa yang ada di dalam gaya hidup memiliki mata yang baik tadi. Coba Hena kembali ke ayat sebentar, Matius 6 ya. 22. Saudara perhatikan, kita baca ya. Mata adalah pelita tubuh, ya kan? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhnya. Terus ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Saudara dengar baik-baik ya. Yesus berkata bahwa kamulah apa dunia? Apa? Terang, garam dan terang dunia kan? Saudara dengar baik-baik. Di dalam Anda itu sudah terang, yang Anda tidak perlu minta-minta lagi. Sudah ada terang di situ. Nah kalau terang yang ada ini dipakai untuk, terang itu akan berfungsi dengan baik di mana saudara? Di tengah kegelapan kan? Dunia ini gelap apa terang? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kalau kita ada dalam dunia itu sudah pas, karena kita akan menerangi mereka. Iya. Kita ini ada dalam dunia ini udah pas, saudara, karena di dalam kita tuh ada terang. Di situ Yesus bilang, kalau terang itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau Anda yang harusnya membawa terang, ada dalam kegelapan, atau terangmu nggak bercahaya, kasihan sekali. Harusnya orang melihat kita dan melihat terang, dan mereka terhindar dari masuk jurang. Tapi karena Anda yang harusnya ada terang ini gelap, sama-sama masuk jurang. Saudara, ini yang mungkin jadi perenungan. Kenapa mata ini adalah pelita tubuh? Pertanyaan begini, kenapa sampai mata ini menjadi gelap? Betul kan? Mengapa sampai mata ini, mengapa sampai terang yang ada dalam kita ini menjadi gelap? Coba buka satu ayat di 1 Yohanes 2. Kita lihat sebentar saudara. Karena gaya hidup kita yang kedua ini haruslah punya mata yang terang. Ya. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 bilangnya apa? Sebab semua yang dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sudah perhatikan, mata salah nggak dipakai untuk melihat? Salah apa enggak? Ya karena mata ini dipakai untuk melihat kan. Masalahnya yang Anda lihat itu apa dulu? Itu pertanyaan besarnya. Salah Anda melihat, maka gara-gara salah melihat tadi, terang itu menjadi gelap. Hari ini apa yang Anda habiskan dengan matamu ini? Kalau saya pakai bahasa yang lebih gampang, saudara. Kalau kita terbiasa mencari Tuhan, mata kita arahkan untuk perkara-perkara tentang Tuhan, maka mata itu akan terang, saudara. Akan terang. Tapi kalau mata ini dipakai untuk cari-cari kesalahan orang, mata ini dipakai untuk nonton porno kayak misalkan, atau mata ini dihabiskan waktu untuk nonton drakor. Mohon maaf saudara, coba ada misalnya begini, orang melihat kita habiskan waktu hanya nonton drakor misalnya. Atau orang melihat kita habiskan waktu untuk kalau lihat si A, negatifnya orang dicintai, nonton lihat seseorang ngomongnya negatif. Orang yang dekat denganmu akan punya pikiran apa terhadap kita, saudara? Ya, orang ini kok bawaannya cuma ngomongin orang ya. Orang ini kok suka apa ngomongin apa?
melakukan suka gosip. Orang ini kok lucu ya, habiskan waktunya untuk nonton drakor misalnya, untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Saudara, yang terjadi adalah apa? Terang ala dalammu sudah gelap itu, terangnya sudah mati, karena Anda tidak memfokuskan diri untuk hal-hal yang Tuhan mau. Nah di sini dikatakan semua yang ada keinginan mata itu yang salah. Ya tentu saja apa yang Anda lihat itu yang berbahaya. Ya. Mata ini, kenapa saudara tahu kuda itu dikasih kacamata kuda? Tahu ya? Tahu ceritanya kenapa kuda itu harus pakai kacamata kuda? Karena kuda ini, saudara-saudara, dia suka ke-distract, terganggu dengan apa yang di depannya. Dan kalau dia lagi bawa dokar atau apa gitu, bawa gerobak di belakangnya, dia terganggu di tengah jalan, dia bisa lompat dan lari kemana-mana. Makanya dipakai kacamata kuda supaya memfokuskannya kepada jalan saja. Saudara, keinginan mata ini harus dijaga. Waktu lalu, 3 atau 4 tahun lalu, saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Karena saya dapat info, koruptor terbesar itu adalah pegawai negeri. Setelah diselidiki, apa yang membuat mereka jadi korupsi? Istri-istri yang suka datang ke mall, lihat ini, lihat itu, lihat kalung terbagus, lihat tas apa yang termahal, pulang ngomong sama aku mau yang itu. Ya karena suami kan uang nggak cukup ya, suami pikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan istrinya. Dimulai di mana? Apa yang kau lihat? Apa yang kita lihat? Gaya hidup kerajaan itu adalah memikirkan dan melihat hal-hal yang mendatangkan kebaikan, hal-hal yang bisa membuat orang lain terberkati, saudara. Kita harus punya mata ini harus baik, saudara. Harus mata ini baik. Harus mata itu mata yang melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang kita cari. Mata kita dipakai untuk itu. Dan semua keinginan dan keinginan mata itu bukan berasal, boleh melihat, tapi jangan sampai kita mengumbar apa yang kita lihat dan kemudian mau, itu yang bahaya kan. Kalau kita bilang begini bahwa seorang pria kalau memandang wanita dan mengingininya dalam hati sudah berjiwa. Melihat wanita boleh, tetapi itu hati-hatilah matanya itu. Berbahaya memang saudara ya. Kita perlu kuduskan mata ini, ya bukan untuk tantangan, tidak, tapi Anda biasakan untuk berdoa hubungan dengan Tuhan, minta Tuhan sucikan mata ini supaya mata ini tidak akan melihat sesuatu dan akhirnya mengingini. Itu yang bahaya. Kalau kita melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan, kita memandang dengan cara pandang Tuhan akan berbeda, saudara. Itu yang akan mendatangkan damai sejahtera, itu yang akan membuat Anda menjadi berkat buat orang lain. Sekali lagi, kalau mata ini adalah terang, dan kalau terang itu hilang di tengah kegelapan, betapa gelapnya kegelapan itu. Anda adalah garam dan terang dunia. Itu status yang berat sebenarnya. Tanggung jawab kita saudara, untuk terus supaya kita ada dalam terang, untuk supaya mata kita ini hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau yang nggak penting nggak usah dilihat. Yang nggak penting nggak usah dilihat. Tutup matamu bila ada sesuatu yang rasa-rasanya bisa nanti membuat kita terjebak. Tutup. Ibu, kalau datang ke mall, kalau nggak ada duit jangan deh. Bahaya, nanti datang ke sana lihat baju ini bagus, lihat kalung itu bagus. Dulu saya suka lihat handphone bagus, langsung maunya itu. Kenapa nggak bisa ini? Tapi kita belajar. Balik di sana. Tapi saudara cukup ngerti ya tentang mata, mengerti ya saudara. Penting saudara, mata ini harus melihat apa yang menjadi yang Tuhan inginkan. Yang nggak perlu dilihat nggak perlu lah saudara. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengabdi hanya kepada Allah atau taat hanya kepada Allah. Itu dalam ayat yang ke-24 dikatakan, bisa kembali ke ayat mana? Matius 6 tadi 24 semuanya. Sekali lagi saya saudara lihat ayat ini. Ya. Tak seorang
seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Langsung disimpulkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang, mammon. Tidak bisa, jangan coba-coba saudara. Anda jadi hamba uang itu bahaya sekali. Cari duit boleh ya, Berlin. Ingin punya duit banyak supaya gereja terkelola dan lain. Amin ya Bu. Amin banget. Tapi kalau Anda punya semangat untuk cari duit dan pada akhirnya engkau terjebak dan menjadi hamba uang, itu yang harus ditinggalkan, saudara. Karena apapun yang Anda kerjakan, Anda akan tenggelam dan jatuh, hancur kerusakan. Nah, saudara, kembali ke ayat tadi, ke slide ini. Yang ketiga nih, kita perlu gaya hidup yang hanya taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ya, Anda boleh cari duit, tapi fokusnya untuk bukan supaya jadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba Allah yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Hal-hal yang sifatnya rohani dan spiritual, saudara bisa memberi persembahan, saudara bisa mengelola keuangan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin saudara kerjakan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya. Sekali lagi, kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan kata lain, yang ketiga adalah kalau Anda cinta duit atau kalau Anda dihamba uang, maka sudah pasti engkau bukan taat kepada Tuhan. Ya, karena tidak taat kepada Tuhan dan taat kepada uang, banyak tuh penjara-penjara penuh dengan orang-orang koruptor, dipenuhi dengan penjahat-penjahat, dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan hal-hal demi uang. Banyak sekali ceritanya di Indonesia, saudara. Anak membunuh orang tuanya demi dapat warisan. Banyak sekali. Dan pembunuhan-pembunuhan terakhir-terakhir itu ujung-ujungnya kan cari duit, untuk dapat duit, bunuh orang, begal orang. Itu semua orang, situlah orang-orang yang contoh tidak mengabdi kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tapi mereka terjebak dengan cinta uang, uang segala-galanya. Padahal Yesus bilang gini, manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tapi oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dari Matius 6 ayat 19-24 ini ada 3 hal yang saudara bisa pelajari. Jadikan gaya hidup. Pertama, jangan mengutamakan hal-hal yang sifatnya dunia. Jangan mengutamakan bukan berarti tidak dikerjakan. Ya. Kalau hari ini Anda punya tugas bekerja di kantor sebagai seorang pegawai, kerja sebaik-baiknya kalau setiga ayat 2. Apa saja yang kamu lakukan untuk Tuhan, beda kan? Ada orang bekerja keras tapi demi RP. Jadi saya sebutnya pejuang rupiah. Pejuang rupiah. Tapi dengar baik saudara, kalau kita melakukannya bukan karena rupiah, tapi karena ini tugas dan tanggung jawabku dan aku mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, itu akan merubah motivasi Anda. Anda akan jadi seseorang yang go extra mile. Tidak perlu disuruh-suruh, tapi Anda punya inisiatif yang tinggi. Orang yang demikian, promosinya cepat datang. Kalau promosinya cepat datang, naik posisi, uangnya juga ikut naik, saudara. Ya, kan itu yang mengikuti, bukan? Kalau kita kejar duit, wah bahaya. Dan kalau kita kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, keuangan, semua yang kita butuhkan itu akan mengikuti kita, saudara ya. Jadi, ayo utamakan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, hal-hal surga. Kuliah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kuliah membuat Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan, hati-hati. Itu sudah warning. Ya. Keluarga harus diperhatikan. Tapi kalau keluarga membuat engkau tidak bisa punya waktu menyembah Tuhan, hati-hati. Ya, saudara. Apa sih yang kita lakukan? Harus saudara perhatikan. Apakah ini membuat saya jauh dari Tuhan atau tidak? Dan saya sarankan sesuai firman Tuhan, mari kita utamakan Tuhan. Tuhan tidak pernah minta Anda 24 jam duduk di depan kaki, enggak. Mungkin secara khusus Anda perlu 1 jam. 1 jam itu dibagi antara baca firman, perenungan, dan doa. Ya saudaranya, yang kedua sekali lagi, mata kita pakai untuk tujuan yang benar.
bukan cari-cari kesalahan orang, bukan cari sesuatu yang memuaskan hawa nafsumu, tapi kita mencari hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan, saudara, jadi berkat dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, kita harus memilih taat kepada Tuhan. Dalam konteks ini, jangan cinta uang, itu maksudnya. Kita harus taat kepada Tuhan. Cukup jelas ya saudara ya, 3 gaya hidup ini yang harus kita punya berdasarkan Matius 6 ayat 19-24. Next, jaga cepat ya. Aplikasi gaya hidup ya memprioritaskan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal. Apa sih itu yang tadi saya sampaikan kan? Hal-hal rohani dan kekal apa sih? Hal-hal yang bersifat rohani dan kekal adalah tentang Tuhan. Apa sih yang saudara ketahui tentang Tuhan? Gampang. Allah itu kasih. Allah itu murah hati. Mari kita berfokus di situ. Bagaimana caranya saya berfokus itu? Berdoa. Tuhan, beri aku hati seperti hatimu, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kesabaran. Itu artinya Anda mengutamakan hal atau memprioritaskan hal-hal yang rohani dan sifatnya kekal. Itu hal-hal yang sifatnya kekal, saudara. Amin. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, hasilnya itu untuk kehidupan yang kekal, bukan cuma kehidupan yang saat ini saja. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Beli Insto atau obat tetes mata ya. Mungkin obat tetes mata rohani adalah sering-sering ambil waktu, tutup mata berdoa, tutup matamu dari melihat hal-hal yang bisa nampak. Tutup matamu dan berfokus pada Tuhan dan melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Baca Alkitab ya saudara, baca Alkitab. Tolong saya sampaikan kepada saudara, baca Alkitab. Anda mau kenal Tuhan, baca Alkitab. Anda mau bisa lakukan firman Tuhan, berdoa. Itu 2 hal yang wajib kita lakukan. Mau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, baca Alkitab. Dan kemudian setelah baca Alkitab, mau supaya bisa melakukan firman Tuhan, berdoa. Ingat, saya tekankan sekali lagi, berdoa itu bukan Anda bawa setumpuk permohonan, kebutuhan-kebutuhanmu di depan. Itu bukan berdoa, itu minta, itu ngemis. Berdoa adalah meminta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu berdoa ya, arti dan kata lain ini, orang yang berdoa itu orang yang dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman tapi tidak bisa, perlu kekuatan Tuhan. Amin saudara. Itu hal yang perlu Anda fokus. Yang kedua, menjaga kesehatan. Nggak usah lirik sana lirik sini untuk cari kesalahan orang. Jangan. Pandanglah ke atas dan lihat orang itu seperti Yesus melihat mereka. Yesus itu tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Tapi kita, cara kita berinteraksi dengan orang tergantung siapa ini. Coba tes, kalau ada orang yang compang-camping, bau busuk, datang dekat saudara, minta saudara, Anda biasanya umumnya gimana sih? Siapa nih? Gitu kan? Saya nggak bilang kita di sini, tapi kebanyakan orang-orang itu begitu. Ih, siapa nih? Menjauh. Jangan saudara. Kita nggak seperti itu. Kita melihat orang, melihat siapapun itu dengan cara Tuhan. Yang terakhir adalah hanya taat kepada Allah. Kalau Anda prioritaskan Allah nomor 1 dalam hidupku, maka keberadaanmu itu akan berdampak sampai pada kekekalan. Ya, jangan cuma berdampak sampai 2 hari, tapi berdampak sampai pada kekekalan. Apa yang Anda lakukan hari ini itu ditentukan kepada siapa Anda taat. Anda taat kepada Tuhan, maka saya percaya keberadaanmu yang taat itu akan berdampak. Orang akan melihat Kristus di dalam. Yesus kenapa begitu berdampak dengan cuma 12 orang murid? Karena mereka taat kepada Tuhan. Tuh. Yesus satu-satunya. Yesus satu itu berdampak sampai hari ini. Kenapa? Dia taat kepada Sang Bapa. Itu tidak. Dia taat. Tidak ada satupun komplainan. Tidak ada pun satupun bilang Tuhan ini nggak mampu aku. Enggak. Dilakukan dalam, bahkan pada saat mau naik kayu salib pun dia dalam posisi sebagai manusia ketakutan. Tapi dia berkata, kalau boleh cara berlalu, tapi biarlah kehendak yang terjadi. Mungkin itu doa-doa yang perlu kita terus pakai dalam hidup kita ya saudara.
biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup. Amin. Maka saya percaya Tuhan memberkati hidupmu dan engkau dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya tidak akan panjang-panjang, saya sudah sampai selesai saudara. Jadi hari ini kita belajar gaya hidup dan sesuai Matius 6 ayat 19-24 ada 3 hal. Gaya hidup yang mengutamakan hal-hal surgawi, gaya hidup yang menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang menjadi keinginan Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup yang selalu taat kepada Tuhan, hanya mengabdi kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Sudah cukup mengerti? Halo? Oke, saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari saya minta kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan tolong ambil. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, naik di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan biarlah Tuhan tolong kami supaya kami memiliki gaya hidup yang memprioritaskan hal-hal yang menjadi kehendak-Mu. Kami mempunyai gaya hidup yang mencari hal-hal yang kami lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami juga memprioritaskan hidup kami untuk hanya mengabdi, hanya taat kepada Engkau. Mampukan setiap daripada kami Bapa. Mampukan kami karena kami manusia yang terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang bisa memampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.